dengan tema bagaimana seharusnya langkah demokrasi di negara kita agar tidak keliru. Ketika datang seorang kandidat calon, mereka itu berpikir ini kira-kira ngasih ampau enggak gitu. Sistemnya juga salah, pola pikir masyarakat juga salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semuanya, dulur-dulur paguyuban Yarsi Zaman dimanapun Anda berada. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang dan selamat menonton kembali di channel Paguyuban Yasri Zaman, mengupas seputar konten obrolan rakyat atau orat. Sebuah channel yang mengedepankan berbagi sedikit wawasan dan pengalaman seputar rakyat. Semoga bermanfaat untuk umat dan masyarakat pada umumnya. Baik, untuk kali ini saya seperti biasanya, seperti pada episode yang kedua kemarin, kita nggak berdialog, tetapi monolog dengan menjawab sebuah persoalan yang memang sangat publik, ya. Persoalan itu sambungan dari pertanyaan yang pada episode yang kedua kemarin dengan tema bagaimana seharusnya langkah demokrasi di negara kita agar tidak keliru. Itu kalau nggak salah. Sebelum dilanjut nonton konten video ini, tidak ada salahnya demi untuk berbagi ke sesama agar bermanfaat bagi semua. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada salahnya untuk share dan subscribe video channel ini agar mudah didengar oleh semua pihak. Mari kita berbagi dengan kebaikan, walaupun sekecil apapun kita berbagi dengan sesama manusia, sesama insan, apalagi sesama umat, sama-sama beragama dan umat, atau khususnya untuk warga negara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagaimana tadi, bagaimana sih demokrasi kita agar tidak keliru? Langkah yang seharusnya, kenapa kemarin itu sudah dibahas pada konten yang kedua kemarin. Kenapa di negara ini bukan berarti demokrasi kita itu nggak benar, bukan. Cuman ada yang keliru. Pertama, langkah pertama yang perlu kita sikapi bersama bahwa langkah pertama dalam menjalankan demokrasi yaitu dengan mengadakan pembiayaan untuk kampanye tahapan-tahapan pemilihan ataupun pemilu yang dilaksanakan oleh yang ada di negara kita ini. Kenapa demikian? Saudara-saudara, bahwa yang kerap ini terjadi sehingga mengakibatkan sirkulasi ataupun siklus korupsi yang ada di negara kita ini begitu berjalan karena memang setiap kontestasi, setiap calon-calon yang ikut berkontestasi, mereka mengeluarkan uang yang banyak. Bagaimana tidak? Saya kira itu bukan sodaqoh kalau menurut agama muslim. Karena yang namanya kontestasi itu biaya politik yang luar biasa. Sehingga ketika orang mengeluarkan banyak uang, akhirnya mereka harus menuntut untuk kembali. Setelah kembali, otomatis tidak mungkin hanya mengembalikan uang yang dikeluarkan ataupun modal yang dikeluarkan oleh mereka, sehingga tetap ingin mencari kelebihannya. Nah, itulah sistem ataupun siklus yang salah, gitu kan, yang kelirunya itu di sana. Nah, untuk membenahi itu, sehingga sebaiknya negara itu menganggarkan untuk seluruh pembiayaan dalam berkampanye dan bersosialisasi setiap kandidat calon dibiayai oleh negara, tapi semuanya itu keseluruhan, sehingga apapun yang mereka keluarkan dari setiap calon itu dibatasi begitu, sehingga tidak ada alasan untuk mereka berbuat tidak baik ataupun korup di negara ini. Itu diantaranya. Langkahnya pertama, dari tahapan yang dilaksanakan setiap calon ataupun setiap demokrasi yang dilaksanakan itu semua dibiayai oleh negara. Itu. Yang selanjutnya merubah ataupun memperbaiki mindset pola pikir masyarakat dengan baik. Misalkan gini, jadi masyarakat jangan selalu dalam berpikirnya itu setiap pemilu ataupun pemilihan apapun mereka menuntutnya dengan uang. Sehingga bagaimana membuat sebuah skema kader-kader ataupun calon yang dicalonkan oleh mereka itu sebagai layak untuk
menjadi wakilnya yang menduduki di parlemen ataupun DPR, DPRD dan sebagainya. Sebetulnya banyak yang dibahas dalam kaitan konten ini, cuman membahas pertanyaan yang spesifik itu langkah yang seharusnya yang perlu diperbaiki, langkah demokrasi yang keliru itu diantaranya di sana. Saudara-saudara, walaupun beberapa periode ganti kepemimpinan ataupun pemilu, tetap aja kita nggak akan bisa rubah. Walaupun ini ada KPK, ada BPKP, ada inspektoratnya, ada tipikornya yang pokoknya yang mengawasi dari semua keuangan negara. Tetap aja selama sistem ini tidak diperbaiki, selama sistem ini tidak dirubah, tetap aja korupsi tidak akan hilang. Makanya coba jangan tanya kenapa ini banyak musibah yang terjadi hari ini. Kita sama-sama harus introspeksi. Coba kita kembali kepada diri kita semua. Bahwa apa saja yang sudah kita perbuat hari ini. Jangan berbicara masalah dosa. Kalau dosa semuanya yakin pada punya. Tetapi ini yang lebih fatal, langkah-langkah sebetulnya bisa diminimalisir ataupun diatasi sedini mungkin. Diantaranya apa? Diantaranya itu. Padahal negara kita ini subur makmur ya. Tapi mana kekayaan kita? Bukan kita suudzon kekayaan kita diambil oleh orang luar negeri. Kami kira tidak. Kita turut mencicipi semua, tetapi ini sistem siklusnya yang keliru. Menurut pendapat saya begitu. Dan hasil argumen ataupun analisa ataupun opini saya ini, saya juga sudah mempelajari bahwa di tatanan pemerintahan saya juga pernah ikut di siklus politik yang ada di wilayah daerah. Saya juga pernah tahu gitu, sedikit-sedikit begitu. Jadi kita bisa menyimpulkan kenapa ini ada sistem yang keliru ya begitu. Contoh kelirunya itu bagaimana? Ini yang perlu saya misalkan lebih detail. Di wilayah daerah pemilihan, kalau pemilu misalkan memilih anggota legislatif, mereka itu berkampanye beriring-iringan ke lokasi, tidak mungkin tidak memakai biaya. Kalau kata kreator itu tetap membutuhkan operasional, ya kan? Jadi itu kan kalau ke satu titik tetap membutuhkan pos biaya anggaran. Nah, ketika di lokasi, nah ini pola pikir masyarakat rata-rata ini. Ketika datang seorang kandidat calon, mereka itu berpikir ini kira-kira ngasih angpau enggak gitu kan, ngasih buat uang ongkos enggak gitu kan. Ketika satu konstituen yang mereka kasih, bagaimana kalau konstituen itu banyak sehingga ketika dihimpun per dapil misalkan untuk itu berapa nominalnya berapa, tinggal mengkalikan aja gitu kan. Nah itu sistemnya juga salah, pola pikir masyarakat juga salah. Dan masyarakat pun seharusnya ketika memilih atau menentukan sikap itu, sebaiknya mereka itu betul-betul dia ingin mengantarkan bahwa dia ingin mencari sosok wakil yang layak duduk di parlemen. Bagaimana untuk ketuk palu di meja-meja parlemen atau di meja DPR atau DPRD yang mereka pilih. Jadi bukan sekedar duduk, tapi betul-betul mereka itu memilih calon kandidat itu yang memang untuk mewakilinya, membawa aspirasi yang dari bawah itu, sehingga dia tidak mau diiming-imingi dengan nominal apapun ataupun pemberiannya apapun. Itu sebaiknya yang rakyat atau masyarakat yang sebaiknya dilakukan gitu kira-kira. Intinya begini, mayoritas ini, jadi kebanyakan ini yang dibicarakan ini kebanyakan masyarakat itu seperti itu. Tapi tidak semuanya. Yang mereka yang sudah punya prinsip yang kukuh, yang kuat, yang mengerti, mereka ingin mencari figur yang betul-betul sesuai keinginannya gitu. Jadi kita nggak mengklaim semua ya, mohon maaf. Mayoritas secara umum begitu.
Ini yang ada di Republik ini sekarang. Seperti itu. Saya berbicara ini semoga saja untuk introspeksi buat kita semua dan ada manfaatnya untuk kita semua gitu kira-kira. Nah, itu dalam pemilihan. Begitupun yang skala kecil ini, kebetulan saya juga ada sedikit pengalaman di Pilkades misalkan, pemilihan kepala desa ataupun pemilihan lurah ya, ataupun pemilihan kowo di yang ada itu beda-beda kan namanya yang ada tiap wilayah daerah. Tetap masyarakat itu berpikir mereka hanya ketika teriming-imingi dengan nominal uang, mereka itu tergiur gitu kan, tergiur. Tetapi mereka tidak menyadari misalkan secara umum nih, tidak menyadari bahwa ketika uang seseorang ataupun kandidat mereka gerus sehingga menghabiskan banyak uang ataupun modal, maka tidak menutup kemungkinan itu harus terganti dulu, pasti harus terganti dulu, belum itu sambil berjalan. Itu diantaranya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, bahwa yang pertama yang perlu diperbaiki secara sistemnya dimulai tahapan, harus memang betul-betul dan harus didanai oleh anggaran negara untuk kegiatan kontestasi dalam politik ataupun demokrasi yang terjadi hari ini. Itu mau tidak mau menurut saya harus segera diperbaiki. Yang kedua, pola pikir masyarakat segera menyadari bahwa ketika segala sesuatu dengan nominal, untuk memilih calon dengan nominal ataupun dengan sesuatu, maka hasilnya akan keliru, mungkin akan tidak sesuai dengan harapan. Itu intinya yang harus diperbaiki agar tidak keliru. Rupanya demikian untuk video konten kali ini pada episode yang ketiga kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pembicaraan, salah komentar, baik secara pribadi maupun kru dalam hal ini. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Kalaupun ada manfaatnya, terima kasih. Itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.